Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Mande dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun, dan kapanpun. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan berbagai macam hal positif di kehidupan kalian. Amin. Pada konten belajar bareng kali ini kita akan belajar dari salah satu konten Om Deddy Corbuzier ya guys ya, yaitu pada segmen Listen to Me episode yang ini. Loh bang, itu kan khusus pelanggan, emang lu member bang? Jawabannya kagak, gue kagak member, gue bukan membernya Om Deddy. Kenapa gue bisa nonton video ini? Karena sebelum dijadiin member itu video gratis. Jadi pada saat upload nih, gue nonton dulu tuh dengan biasa kan, thumbnail ya kan. Bentar lagi video gue hapus gitu. Awalnya gue mikir yang waktu itu aja kagak dihapus tuh, kayaknya yang ini enggak deh. Tapi gue nonton aja dulu gitu kan. Gue nonton dulu, nggak lama bener ternyata bukan dihapus, tapi dijadiin khusus member. Jadinya gue bisa menyampaikan apa yang memang gue dapat dari video Om Ded yang itu. Oke, jadi videonya itu menceritakan tentang seekor gajah. Gajahnya ini masih kecil, gajah sirkus gitu lah. Gajahnya ini dari kecil itu sudah diikat pakai tali sampai pada akhirnya gajahnya tuh gede ya kan, gajahnya tuh gede, talinya yang tadinya ngepres sama kakinya itu jadi longgar lah. Namun dari kecil gajahnya ini tidak punya keberanian untuk membebaskan diri, jadi dia merasa dirinya tuh terikat sama tali, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitulah. Namun fun fact-nya pas udah gede gajahnya tetap tidak kabur dari sirkus itu, gajahnya tuh tetap stay di sirkus itu, gajahnya tuh tetap tidak berdaya di sirkus itu. Padahal ukuran talinya tuh udah kecil, karena kan gajahnya kan makin gede ya kan. Apalagi gajah tuh kalau kata Om Ded salah satu binatang terkuat di muka bumi lah gitu. Yang harusnya secara logika gajah ini tuh bisa ngeberontak kan pas gede, terus kabur gitu dari sirkusnya. Tapi kenapa kok pas udah gede gajahnya tetap ada di sirkus itu, gajahnya tetap tidak mau kemana-mana tuh ya kan. Nah karena dari kecil gajahnya ini tuh sudah terdoktrin pikirannya bahwasanya lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, lu tuh nggak bisa kemana-mana ya kan. Dari kecil sampai gajahnya itu gede gitu kan, itu kan proses ya, waktunya kan panjang tuh ya kan. Nggak mungkin kucuk-kucuk besoknya gajahnya langsung gede gitu kan ya. Kecil-kecil anak gajah tetap gede sih bener, tapi maksudnya yang jadi gajah dewasa itu kan butuh waktu tuh bertahun-tahun gitu kan. Akhirnya siklus habit yang udah dilakukan oleh gajah kecil ini itu kan terus menerus keulang-ulang ya, ulang-ulang terbiasa sama keadaan yang memang bahwasanya lu itu kedoktrin gitu, matali yang keikat sama kaki lu. Hingga pada saat dewasa ya gajah ini tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia kuat, meskipun dia lebih tumbuh gitu, meskipun ukuran talinya kecil, tapi gajah ini tuh ngerasa ya udah tempat gue di sini, udah gue nggak akan kabur kemana-mana, ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah Om Deddy tuh mengartikan tali pada gajah itu kayak kita, kayak mindset kita nih, bahwasanya kalau kata Om Deddy semakin mindset kita ini menyatakan bahwasanya kita ini seperti ini, kita ini seperti itu, maka itu akan kejadian. Contohnya misalkan kita beranggapan bahwasanya kita ini adalah manusia yang tidak bisa apa-apa gitu ya. Dari kecil tuh kita selalu didoktrin kayak gitu, entah itu dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Kita selalu dikasih pemahaman kayak gitu hingga pada akhirnya dewasa ya kita sadar bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu semua mindset yang bisa tercipta dari diri sendiri ataupun memang didoktrin dari pihak luar. Nah akhirnya pas gede kita tuh pesimis, kita tuh minder, kita tuh ngerasa ya udah kita memang NPC di dalam kehidupan ini. Padahal ya nggak gitu. Padahal kalau memang kita berani ngedobrak itu semua gitu ya, ya udah hal-hal itu tuh nggak bener. Nah tali itu perumpamannya kayak gitu kalau kata Om Ded. Jadi kalau kata Om Ded, kita sebagai manusia tuh harus bisa lepas dari pemikiran-pemikiran negatif kayak gitu. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh ke kehidupan kita di masa yang akan datang. Semakin kita terpengaruh dengan hal negatif di usia muda dan semakin kita terkekang dengan hal tersebut, maka kita semakin percaya bahwasanya kita memang NPC di dunia ini. Kita tidak punya mimpi yang besar bisa kita realisasikan, kita tidak punya kemampuan apa-apa dan lain sebagainya. Karena kita sudah percaya tuh dari kecil, sudah tidak bisa dilepas, maka ya udah gedenya nanti akan kayak gitu. Jadi untuk kita semua yang memang masih terperangkap dalam delusi-delusi pemikiran yang negatif, terperangkap dari omongan-omongan orang lain yang negatif, ya sebisa mungkin kita harus bisa lepas dari itu semua dan menggantinya menjadi berbagai macam hal positif. Agar apa? Agar kehidupan yang kita jalani itu positif juga. Jadi menurut kalian gimana nih konten Om Ded yang itu? Komen di bawah. Dan misalkan kalian membernya Om Ded ya, Om DC gitu ya, coba komen deh di bawah video-video lainnya tuh mirip-mirip kayak gitu atau enggak gitu. Karena gue pribadi nggak tahu ya, ternyata Listen to Me tuh memang khusus member ya, gue kagak tahu tuh. Coba komen di bawah. Ya mungkin gitu aja insight positif yang bisa kita ambil dari konten Om Deddy yang itu. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka
dengan konten kayak gini, silahkan like, komen, juga share ke teman-teman kalian. Agar kita semua bisa berkembang setidaknya 0,01% di setiap harinya. Dan juga agar bisa insight-insight positif itu tersebar ke kita semua ya guys ya. Gue Made Harga pamit, salam positif.